Halo sahabat, kembali di YouTube channel Junia Dinda. Nah, kali ini saya mau bersaksi tentang kisah perjalanan saya yang mau dioperasi. Di video ini kalian bisa lihat kan? Ini adalah rujukan saya yang diperpanjang dari puskesmas untuk ke rumah sakit besar. Karena yang kemarin masa berlakunya telah habis, tanggal 1 bulan 7. Nah, ini saya sudah di rumah sakit kedua. Nah, ini suasananya masih jam 4 subuh. Saya harus datang awal karena mengambil nomor antrian. Bisa dilihat kan suasananya bagaimana? Karena waktu itu saya bilang ke Tuhan gini, "Gak apa-apa deh ya Tuhan, saya bangun subuh, asalkan saya ketemu dokter dan rujukan saya bisa diperpanjang lagi untuk ke rumah sakit satunya." Dan di sini saya melihat di sekeliling saya banyak sekali orang-orang yang datangnya subuh, sampailah ke siang hanya untuk mengambil nomor antrian. Puji Tuhan hari itu rujukannya bisa selesai untuk ke rumah sakit tingkat pertama. Nah, ini dia rumah sakit tingkat pertama bagi pasien BPJS seperti saya. Di sini saya ingin menuju poli yang akan saya kunjungi untuk berkonsultasi tentang penyakit saya. Mungkin sebagian orang berpikir kalau saya ini sehat, tapi tidak bagi saya. Karena yang merasakannya adalah saya, bukan orang lain. Nah, ini adalah poli yang saya tuju. Nah, ini adalah poli yang akan merawat saya. Setelah saya mendapatkan rekomendasi rawat inap dari dokter, nah bisa dilihat ini adalah surat keterangan operasi dari dokter. Nah, selanjutnya saya pulang untuk beristirahat dan melanjutkan aktivitas besoknya. Nah, hari berikutnya saya memesan ojek online untuk mengantar saya ke PMI karena perawat rumah sakit bilang saya nggak akan bisa operasi tanpa darah. Di dalam perjalanan saya berpikir di PMI nanti darah yang saya butuhkan pasti akan tercukupi. Tapi setelah sampai di PMI ternyata pikiran saya tidak sesuai harapan. Di situ saya hancur banget rasanya. Mau nyerah, tapi ini sudah setengah perjalanan, dan di bangku ini adalah tempat saya menangis. Dan sambil berdoa, doa saya begini, "Ya Tuhan, jika ini kehendak-Mu, maka hamba sepenuhnya berserah. Terima kasih Tuhan, apapun yang terjadi, hamba harus tetap bersyukur. Amin." Hari pun sudah larut malam, saya langkahkan kaki ini yang begitu lelahnya. Tapi ketika melihat tempat ini, saya harus tetap semangat. Walaupun bagi sebagian orang mengatakan kalau tempat ini ketika dilewati sendirian, begitu menyeramkan katanya. Tapi bagi saya tidak, karena saya yakin dan percaya, Tuhan menuntun setiap langkah saya. Hari berikutnya karena kemarin tidak dapat darah, dan karena ada halangan, jadwal operasi saya pun diubah. Tapi saya tetap bersyukur karena telah diperbolehkan pulang. Setelah pulang, saya kebingungan dan besok harinya hari Minggu, saya langsung ke gereja untuk beribadah dan bertemu Pak Pendeta. Di sini semua masalah saya ceritakan kepada Pak Pendeta. Dan Pak Pendeta pun langsung mengerti tentang masalah yang saya hadapi. Di sini saya menceritakan kepada Pak Pendeta tentang masalah atau kendala saya saat akan dioperasi. Dan Pak Pendeta pun dengan sigap mengambil HP-nya untuk membacakan suatu ayat Alkitab untuk saya. Dan Pak Pendeta pun membacakan satu ayat Alkitab untuk saya yang terdapat di dalam Yesaya 41 ayat 10. Ya. Allah takut sebab aku menyertakan jangan apapun aku akan menentukan segala perkara. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang jadi
Kapan Setelah dibacakan Alkitab, saya pun didoakan. karena dia disegah engkau adalah Allah Bapa yang kuasa besar, Allah dokter yang adil, dokter yang berkuasa. Sampai kami yang menyanyikan Terus tak semai doakan. Surya sebelum doa. proses operasi semua peralatan kesiapan fisik, mental, alami opang, mengandung serta seragam Setelah hari Minggu, besoknya Senin, saya pergi lagi ke PMI untuk mencari darah dan berusaha mencari darah juga di sosial media. Bersyukur memiliki teman-teman baik yang begitu semangatnya mendukung saya dalam proses operasi nanti. Ini adalah data saya. Tidak hanya itu, saya juga berusaha untuk mencari pendamping untuk di rumah sakit pas dirawat inap nanti. Dan pada kenyataannya tidak ada yang siap, tetapi hal ini tidak mematahkan semangat saya untuk lanjut di operasi. Setelah memberi kabar kepada orang tua, dan orang tua pun ternyata tidak sempat, tapi saya tidak menyerah dan akhirnya saya mendapatkan darah. Puji Tuhan, saya di sini masuk dengan penuh keyakinan untuk dirawat inap di rumah sakit ini. Ini pelayanannya sangat istimewa, akan diperhatikan dan teratur. Saya pun dengan pedenya berpose tanpa berpikir ada masalah satupun. Lanjut, ini chat saya punya teman gereja yang sangat amat mendukung saya, membantu dan menemukan seseorang yang siap nantinya menemani saya di rumah sakit. Akhirnya pendamping rawat inap pun ketemu dan saya dibuatkan surat pernyataan oleh orang tua untuk nantinya melengkapi persyaratan saya operasi. Puji Tuhan, orang tua pun dengan sigap membuat surat pernyataan tersebut dan besok harinya tanggal 12 Juli 2024 saya dikasih suntik sama perawatnya. Suntikan ini yaitu berfungsi untuk mengecek alergi atau tidaknya saya minum obat nanti. Oh gitu ya. Kalau misalnya ngerasa gatal, nggak mesti pada apakah ada oh gitu ya. Iya, oke, siap. Ya, terima kasih, Suster. I'll be there when you need my love. Моя жизнь без тебя, словно солнце без тепла. Моя жизнь
masih sakit pinggang aku benar. Sakit pinggang ya? Kita berdua kita berdialog ya. Paman tadi di GM. Di ini, ayah ini doang. Oh ayah itu doang. Ya ini GM. Enggak. Tolak. Ini kebetulan. Mungkin 2 hari. Masih lama kami. Masih lama ya? Nah, mungkin 4 hari gitu. Paman tahu nggak sih Yansen ada itu aku, chat aku. Ada ya? Ya, memang mandiri bagus. Paman. Iya, ini ada. Ini terima. Terima ini berkat ya. Berterima kasih sama ya. Ya betul. Nanti 3 minggu kalian ambil barangnya. Oh Aku pernah memaksakan diri di tempat di mana aku tidak diinginkan. Hingga akhirnya, aku sadar, mau sebanyak apapun pengorbanan dan kebaikan yang kulakukan, ternyata tidak akan ada harganya.